selamat siang Kak. Ini saya izin untuk videokan demo online-nya terlebih dahulu ya. Jadi di sini ada tampilan untuk dashboard owner-nya gitu. Nah, untuk kata kuncinya di sini bisa melalui Chrome, Google atau Safari di dashboard.majo.id seperti itu. Nah, di sini kita juga sudah ada untuk POS-nya nih, Kak. Nah, ini bisa Kakak download melalui App Store, Play Store, ataupun Microsoft Store. Seperti itu. Nah, di sini kita masukkan email dan kata sandinya terlebih dahulu. Ini kita bisa langsung masuk aja. Oke. Nah, di sini untuk tampilan dari dashboard Majonya. Seperti itu. Di sini Kakak bisa lihat nih untuk dashboard penjualannya. Lalu di sini kita ada laporan dari laporan penjualan hingga ke laporan settlement. Seperti itu ya. Nah, di sini untuk laporan penjualannya kita bisa lihat nih untuk ringkasan penjualan. Oke, nah di sini kita bisa lihat untuk ringkasan penjualannya. Nah, di sini kita ada penjualan bersih, dikurangi biaya MDR, dikurangi HPP, dikurangi komisi, itu menghasilkan total laba kotornya. Seperti itu. Nah, kita di sini juga bisa lihat untuk detail penjualannya ya. Oke, nah ini untuk data penjualannya, Kakak bisa akses secara real time juga ya. Ini bisa dari 30 hari terakhir, bulan lalu, atau bulan ini, gitu. Ini untuk tanggalnya dan bulan atau tahunnya bisa disesuaikan aja. Nah, untuk data penjualan ini bisa Kakak ekspor laporannya nih melalui PDF, Excel, ataupun CSV. Seperti itu. Nah, ini untuk tampilannya seperti ini ya. Nah, ini sebagai contoh aja, karena kan ini akun demo, seperti itu kita bisa lihat untuk laporan per periodenya. Oke, nah dari penjualan per periode ini kita bisa lihat untuk grafik penjualan per periodenya. Seperti itu. Nah, ini juga bisa sama, diakses secara real time juga, bisa ekspor laporannya melalui PDF ataupun Excel. Nah, di sini kita bisa lihat nih untuk laporan jenis bayarnya. Nah, kita ada beberapa jenis metode pembayaran. Ini kita bisa lihat dulu untuk grafik jenis pembayarannya. Kita ada jenis pembayaran melalui cash, bank transfer, QRIS, kartu debit, atau kredit. Seperti itu. Ini juga bisa dilihat untuk jumlah transaksinya yang menggunakan uang cash. Ada 38 transaksi untuk menggunakan bank transfer. Kita ada di 4 transaksi. Untuk di QRIS kita menggunakan 3 transaksi. Dan untuk kartu debit dan kredit itu kita ada 1 transaksi. Nah, untuk contohnya seperti ini untuk detailnya. Oke. Lalu dari laporan ini kita bisa lihat nih untuk produknya. Kita juga sudah ada produknya. Nah, dari produk ini kita bisa ke daftar produk. Oke, nah daftar produk ini nanti kakak akan memasukkan untuk produk-produk yang ada di usaha kakak, seperti itu. Nah, jika produknya banyak, ini bisa diimport datanya. Kita bisa import produk baru. Oke, untuk tampilannya seperti ini kita bisa ekspor template-nya. Oke, template-nya kita ekspor dengan Excel ya. Oke, ini kita buka dulu untuk Excel-nya. Lalu ini untuk tampilan dari Excel-nya seperti ini. Sebentar, lagi loading terlebih dahulu. Oke. Nah, ini untuk tampilannya di Excel gitu. Kalau misalkan kakak banyak sekali untuk produk-produknya gitu. Jadi nanti ini bisa dimasukkan secara barengan seperti itu ya. Jadi untuk memudahkan kakak juga. Nah, di sini Oke, di sini kita ada quantity stok awal. Nah, dari quantity stok awal, misalkan kakak sudah berjalan nih untuk usahanya. Nah, sudah memiliki stok. Nah, nanti untuk stoknya tinggal masukkan aja di quantity stok awal ini. Ini akan mempengaruhi inventory di usaha kakak. Seperti itu. Gitu ya. Ini sudah ada contohnya di atas ini. Seperti itu. Jadi nanti kakak tinggal masukkan aja stok apa aja yang ada di usaha kakak. Seperti itu ya. Oke. Nah, di sini nanti kalau misalkan sudah bisa ekspor template, nanti masukkan template-nya di sini ya. Ini bisa juga di import
laporannya, import template di sini. Nah, nanti untuk importnya yang sudah diekspor template-nya, nah nanti untuk importnya di sini ya, Kak. Oke. Nah, kalau misalkan kakak mau satu-satu juga itu bisa, kita bisa tambahkan produknya. Nah, nanti ini dimasukkan secara manual gitu untuk satu-satu produk. Nah, ini bisa dimasukkan foto produknya seperti itu. Oke. Nah, di sini juga sudah ada harga dan satuannya. Untuk satuannya misalkan ada semen 1 pack gitu misalkan ya. Nah, untuk SKU-nya juga bisa disesuaikan aja. SKU ini juga nanti sebagai stock keeping unit. Jadi nanti ini bisa di scan untuk di scan barcode-nya seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat untuk daftar kategorinya. Nah, nanti jika sudah daftar produk, nanti ini untuk ditampilkan menunya nih untuk di POS-nya. Jadi misalkan tadi kategori banyak daftar produknya, nanti ini kita ditampilkan ke menu POS-nya. Misalkan ini kan uh, ada ATK sudah tampil di menu. Dan untuk angkringan nanti ini bisa ke ubah. Ini contoh aja ya. Nah, ini untuk tampilkan di menu untuk di-on-kan. Oke. Dari sini kita bisa ke inventory. Nah, ini hal yang terpenting sekali untuk usaha retail kakak nih. Kita bisa ada ke pembelian stok. Dari pembelian stok kita ada permintaan barang, ada pemesanan stok, ada pengiriman pembelian, ada faktur pembelian, ada pembayaran faktur. Seperti itu. Nah, di sini kita juga sudah ada kelola stok. Kita bisa ke daftar stok, stok off-name, dan stok terbuang. Stok terbuang jika stoknya sudah tidak terpakai lagi. Nah, ini kita bisa langsung aja daftar stoknya. Dari daftar stok ini kita bisa tambahkan atau kita bisa ekspor daftar stoknya. Ini ekspor data rangkuman dan ekspor data per outletnya seperti itu. Nah, ini bisa diimport book bahan bakunya gitu. Nah, ini bisa kita tambahkan bahan. Nah, nanti untuk perstokannya bisa dimasukkan di sini ya, Kak. Ini kita untuk nama bahan bakunya, terus juga monitor persediaannya diaktifkan. Ini ada pengingat stoknya ya. Misalkan stok di pakunya sudah mulai habis nih, pengingat stoknya ada di 100 seperti itu. Nah, jadi nanti kita kelihatan nih untuk stok yang mau habisnya. Seperti itu ya, Kak. Nah, jadi di sini untuk satuannya apa, terus juga untuk harga belinya berapa, dan untuk SKU-nya berapa, seperti itu. Kalau misalkan mau ditambah satuan, ini juga bisa ditambahkan satuan. Seperti itu ya. Oke, nah dari daftar stok ini, kita juga bisa melihat untuk bahan baku yang sudah mau habis, yang ada peringatannya yang tadi saya sampaikan. Oke, nah di sini nanti ada tanda serunya, Kak. Gitu, kalau misalkan stoknya mau habis. Seperti itu. Oke, nah dari sini kita juga bisa lihat nih untuk pelanggan. Untuk daftar pelanggan, jika kakak memiliki pelanggan setianya gitu ya, nanti bisa masukkan ke pelanggan. Jadi nanti kalau misalkan pelanggan yang sering datang nanti mau menggunakan grup harga spesial, itu juga bisa. Ini nanti ditambahkan pelanggannya aja. Seperti itu. Kita juga ada grup harga spesial. Nah, grup harga spesial yang sering customer kakak yang sering beli seperti itu, nanti harganya bisa berkurang, itu bisa kita ditambahkan ke grup harga spesial ini. Seperti itu untuk contohnya. Oke, dari sini kita juga sudah ada promosinya nih. Kita kalau misalkan kakak mau menggunakan promosi, kita juga sudah ada promo, basic promo, total pembelian, dan per produk. Gitu. Kalau misalkan kakak mau menggunakan per produk untuk diskonnya ini juga bisa. Dan untuk per total pembelian ini juga bisa. Seperti itu. Ini contohnya untuk total pembelian. Nah, untuk tampilnya seperti ini. Kita bisa lihat 30 tahun terakhir. Untuk kita tambahkan promosinya. Nah, ini untuk tampilannya ya. Misalkan nama promonya kita lagi ada hari spesial hari Kartini. Seperti itu. Untuk deskripsinya nanti kakak bisa sesuaikan aja gitu ya. Nah, ini kakak bisa pilih nih durasi promonya dari tanggal 14 atau sampai tanggal 16 seperti itu, dan jamnya juga kakak bisa setting. Nah, untuk dipilih hari juga kita bisa gitu, nanti kakak bisa sesuaikan aja mau hari Senin, Selasa, ataupun Rabu
atau Jumat di Sabtu dan Minggu, seperti itu. Nah, ini kalau misalkan kakak mau unggah banner